Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Dan mari, kalau Bapak Ibu membawa Alkitab, kita buka di dalam Injil Lukas pasal 20. Injil Lukas pasal 20. Kita membaca ayat 41 sampai ayat yang ke-45. Maaf, 47. Lukas pasal 20 ayat 41 sampai ayat yang ke-47, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ketika semua orang banyak mendengarkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang berat. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui teks ini atau melalui ayat-ayat ini kita akan belajar tentang kekristenan yang sejati dan tentang kekristenan yang palsu. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dua perikop ini, maka perikop yang pertama, bagaimana Yesus mengajukan pertanyaan kepada orang banyak pada waktu itu tentang bagaimana mungkin orang menyebut Mesias itu sebagai anak Daud. Dia sedang menuntun para pendengarnya. Dia juga sedang menuntun saudara dan saya untuk mengenali kekristenan yang benar itu bagaimana. Untuk mengenali agama yang benar itu seperti apa. Dan ketika dia memperingatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat, dia sedang menuntun para pendengarnya. Dia sedang menuntun saudara dan saya untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya agama yang palsu itu. Bapak Ibu, kita harus waspada terhadap kebohongan. Amin. Amin. Kita harus waspada terhadap penipuan. Itu sesuatu yang sangat penting. Coba Bapak Ibu pikirkan, pernahkah Bapak Ibu Saudara diyakinkan oleh seseorang ya? Dan karena telah diyakinkan maka Bapak Ibu Saudara melakukan apa yang diminta oleh orang itu atau apa yang diperintahkan oleh orang itu, tetapi pada akhirnya kita menyadari ternyata apa yang dikatakan itu semuanya adalah kebohongan. Ada yang mengalami seperti itu? Saya pernah mengalaminya, tidak hanya seorang diri tetapi bersama dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Bapak Ibu kalau tidak salah ya, saya lupa kapan waktu tepatnya itu ya, sekitar tahun 1994. Kami diberitahu bahwa besok Tuhan Yesus akan datang. Sehingga ada instruksi yang mengatakan besok semua harus memakai baju putih-putih. Kalau bisa pakai baju putih-putih. Kalau tidak ada ya bawa gelap atas putih. Lalu dari pagi kami duduk di aula untuk menantikan Tuhan datang. Ini real, ini terjadi Bapak Ibu. Ini bisa dipertanggungjawaban apa yang saya ceritakan ini. Dan apa yang terjadi sepanjang hari kami menunggu, Tuhan juga tidak datang pada waktu itu. Kami sudah mempersiapkan diri, ya bangun pagi-pagi, mandi bersih, pakai baju putih-putih, menunggu di aula.
Tetapi ternyata apa yang dikatakan oleh, tidak tahu siapa yang mengatakan itu, saudara. Ternyata itu semua adalah kebohongan. Ya, untungnya ini kebohongan yang tidak berbahaya. Kalau dalam bahasa sekarang kena prank, saudara ya. Kena prank. Tetapi masalahnya bagaimana jika kebohongan itu membawa dampak yang menghancurkan, membawa bahaya yang besar. Di tahun ini saudara, di Kenya itu ada sekte yang mengajarkan bahwa kalau orang menderita kelaparan sampai matinya, maka orang itu dijamin pasti akan masuk surga. Bapak Ibu, ada beritanya di koran, bahkan sempat ditayangkan di televisi, di CNN ya. Bahkan di media yang lain, di Al Jazeera ditulis tentang itu atau diberitakan tentang itu. Sekte yang mengajarkan kalau kita mau masuk surga harus mau menderita kelaparan sampai mati. Dan apa yang terjadi? Ditemukan 201 orang korban yang mati karena kebohongan itu. Saudara, kalau penipuan ini seperti itu, maka ini bukan lucu lagi, bukan prank lagi, saudara. Tetapi ini sesuatu yang sangat berbahaya. Dan konsekuensinya tidak hanya kematian secara jasmani, tetapi adalah kematian kekal. Makanya kita harus waspada terhadap kebohongan. Amin. Waspada terhadap penipuan. Kita butuh hidup dalam kebenaran. Kita butuh mengikuti kekristenan yang benar. Sebab kalau kita tertipu, saudara, jangan-jangan seperti 201 orang ini yang mati menggenaskan, mati karena kelaparan, bukan karena tidak punya uang, bukan karena tidak bisa makan, tetapi karena termakan kebohongan bahwa orang yang masuk surga adalah orang yang menderita mati karena kelaparan. Tidak hanya orang-orang ini mati secara menggenaskan, tetapi mereka pasti akan masuk dalam penghukuman yang kekal. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan bahwa setan itu adalah pembohong besar. Amin. Amin. Setan itu penipu ulung, saudara. Hati-hati, jangan sampai kita dapat dibohongi. Saudara, setan itu ingin supaya kita berpikir bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu akan selalu baik-baik saja. Tetapi jika ternyata hubungan kita dengan Tuhan tidak baik-baik saja, maka itu akan sangat mengerikan. Kita semua akan menghadapi tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita buat. Kalau ternyata kekristenan yang kita anut itu adalah kebohongan, maka kita akan menghadapi bahaya yang sangat besar. Itu sebabnya saudara, mari kita memastikan bahwa kita ini hidup dalam kebenaran. Kita harus memastikan bahwa kekristenan kita adalah kekristenan yang sejati, bukan yang palsu, supaya pada akhirnya kita semua menikmati kehidupan kekal yang mulia bersama dengan Tuhan kita. Amin. Sekali lagi, ya, melalui pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus, bagaimana mungkin orang mengatakan Mesias itu anak Daud? Karena Mesias tidak hanya anak Daud, tetapi juga Tuhan Daud. Dia mau menunjukkan kepada para pendengarnya, dia mau mengajari kita tentang kekristenan yang benar. Dan ketika dia memperingatkan orang-orang pada waktu itu untuk waspada terhadap ahli-ahli Taurat, dia sedang menuntun mereka, menuntun kita untuk mengenali agama-agama palsu sehingga kita tidak tertipu dan mengalami penghukuman yang berat. Mari kita melihat dua hal ini, saudara ya. Mengenai agama yang benar atau kekristenan yang benar dan tentang kekristenan yang palsu. Perhatikan yang pertama, saudara. Kekristenan yang sejati itu adalah mengenal Kristus sebagai Tuhan. Ini yang harus kita pegang dalam hidup ini, saudara. Jadi pada hakikatnya kekristenan yang sejati itu adalah memiliki hubungan yang benar dengan Yesus. Atau mengenal Allah yang benar, mengenal Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Tentunya kita ingat doa Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, dia berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal anak yang diutus oleh Bapa untuk memikul dosa
seluruh isi dunia ini. Jadi kekristenan yang sejati itu berbicara mengenai pengenalan akan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kekristenan yang tulen itu berbicara mengenai mengenal Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita baru saja merayakan Pentakosta, saudara. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka Kristus ada di dalam kita. Kita harus menyadari setiap hari bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu berdaulat dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki hubungan yang benar dengan Yesus. Ini inti kekristenan yang sejati. Saudara, memang benar kekristenan itu menyangkut nilai-nilai moral, ya, menyangkut pemikiran yang baik, benar. Tetapi kekristenan bukan sekedar nilai-nilai moral, bukan sekedar memiliki pemikiran yang baik. Kekristenan itu adalah hubungan yang benar dengan Tuhan. Saudara, ada banyak agama-agama di dunia ini yang juga mempromosikan moral yang baik. Amin. Ada banyak agama-agama di dunia ini yang juga mempromosikan pikiran yang baik. Tetapi orang dengan moral yang baik, orang dengan pikiran yang baik, tanpa mengenal Yesus, tanpa percaya kepada Yesus, tanpa memiliki hubungan dengan Yesus, dia tetap saja binasa. Amin. Makanya kekristenan yang benar adalah bicara soal relasi. Mengenal Bapa melalui Yesus Kristus, bicara soal hubungan yang benar dengan Tuhan. Alkitab mengatakan sekalipun mungkin kita orang baik, orang bermoral, orang berpendidikan tinggi, berpengetahuan yang sangat luar biasa hebat, tapi tanpa Yesus, semua orang pasti akan binasa. Saudara, kekristenan juga bukan sekedar bagaimana kita bisa mengumpulkan orang dalam satu organisasi gereja yang besar menjadi mega church, saudara ya. Ya sekalipun memang gereja adalah persekutuan orang-orang percaya, tetapi persekutuan sebesar apapun, sehebat apapun, seluar biasa apapun, jika tanpa Yesus semua orang pasti akan binasa. Amin. Makanya saudara, banyak orang yang tertarik dengan organisasi yang hebat, persekutuan yang luar biasa. Ya saya baru diundang beberapa kali untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya melihat gereja dipoles dengan begitu rupa, ada lampu-lampu sorot, bahkan sampai ada asap keluar dari dari apa namanya? Dari altar di depan itu, saudara, orang berpenampilan begitu luar biasa, menciptakan perasaan keagamaan yang hebat. Tetapi saya mau mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kalau tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan, kalau tidak mengenal Yesus dengan benar, maka semuanya itu sia-sia. Kita perlu membangun gereja yang baik, kita perlu memiliki tata cara ibadah yang baik, tetapi lebih dari itu, kita harus memastikan bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Itu yang paling penting, saudara. Dunia sekarang kayaknya religius, kayaknya rohani, tetapi mereka jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Mereka tidak memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Mereka tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Ini berbahaya, saudara. Nah, kekristenan juga tidak sekedar memiliki pengalaman spiritual atau yang orang sebut dengan perasaan keagamaan, saudara. Orang seringkali suka mengembangkan perasaan spiritual, yang merasa bergairah, kemudian merasa ada sesuatu yang rohani yang dialami, memiliki pengalaman-pengalaman luar biasa. Tidak sekedar itu, memang saudara kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Tetapi yang lebih utama dari semua itu adalah apakah kita benar-benar mengenal Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Apakah kita benar-benar mengenal Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Itulah kekristenan yang benar. Makanya Yesus mempertanyakan satu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Untuk menuntun orang kepada pengenalan yang benar akan Yesus.
Saudara, mari kita memastikan bahwa kekristenan kita benar. Amin. Kita bukan sekedar memiliki pikiran yang baik, bukan sekedar memiliki doktrin yang baik, sekedar memiliki moral yang baik. Tanpa Yesus, semua kita akan binasa. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Justru saya pernah khotbahkan beberapa waktu yang lalu, orang yang baik itu malah susah loh masuk surga. Karena dia bisa merasa masuk surga karena perbuatannya sendiri. Seperti perumpamaan dua orang yang berdoa kepada Tuhan itu. Tuhan, aku tidak seperti orang itu. Aku berpuasa seminggu sekali. Aku memberi ini, memberi itu. Aku tidak melakukan kejahatan seperti orang itu. Tetapi justru orang ini tidak pulang dibenarkan. Siapa yang pulang dibenarkan? Orang-orang yang mengenal Yesus sebagai juru selamat. Mengenal dirinya sebagai orang berdosa yang mengatakan sambil memukul dadanya, Allah, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Baik saudara, kita memiliki perhimpunan yang luar biasa indah, tetapi fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah bagaimana kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus. Makanya Petrus mengatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan yang benar akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Makanya tidak heran saudara, Paulus mengajar Timotius, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, bertekunlah dalam membangun, bertekunlah dalam mengajar. Supaya apa? Supaya kita mengenal Allah yang benar, mengenal Yesus. Supaya kita apa? Supaya kita bertuhankan Yesus. Hati-hati, ada banyak orang baik yang tidak masuk surga, saudara. Dalam Matius 7 ayat 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dia mengatakan pada hari-hari yang terakhir akan ada banyak orang berkata, bukankah aku sudah berbuat baik? Bukankah aku sudah melayani? Bukankah aku sudah memberi? Bukankah aku sudah melakukan banyak hal untuk orang lain? Tetapi apa kata Yesus? Enyalah engkau dari hadapanku sebab aku tidak mengenal engkau. Mari saudara, kita mau fokus pada pengenalan akan Tuhan. Amin. Mari kita fokus pada membangun relasi yang benar dengan Yesus. Saya tidak mengatakan moral yang baik tidak dibutuhkan. No, tidak sama sekali. Justru orang yang mengenal Bapa yang benar, orang yang mengenal Yesus, dia akan hidup sama seperti Yesus. Amin. Pasti akan memiliki moral yang baik, pasti akan memiliki pikiran yang baik. Malah Yakobus mengingatkan, iman yang tidak menghasilkan kehidupan yang baik itu adalah iman yang mati. Tetapi jangan gagal fokus, saudara. Jangan kita lebih fokus pada pikiran yang baik, kita fokus kepada moral yang baik, tetapi kita tidak mengenal Bapa yang benar. Saudara, keselamatan selalu diawali dengan mengenal Bapa yang benar, mengenal Yesus, baru kita bertumbuh di dalam kekudusan. Amin. Ini yang harus kita perjuangkan, saudara. Jangan silau dengan perkumpulan-perkumpulan yang mungkin tampaknya wah, tampaknya dahsyat. Tapi lihat di dalamnya, mereka mempromosikan kebenaran, tidak. Mereka memberitakan Allah yang benar, tidak. Mendorong kepada persekutuan dengan Tuhan yang benar atau tidak. Atau hanya fokus pada dirinya sendiri. Mari, saudara, kebohongan ya, mungkin satu waktu lucu ya, seperti prank itu ya. Tapi jika kebohongan tentang kebenaran, saudara, itu dampaknya akan sangat mengerikan. Kalau kita tidak mengenalinya, kalau kita terseret di dalamnya, itu menyangkut keselamatan kekal kita. Mari, kekristenan yang benar itu bicara soal mengenal Bapa di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Amin.
bicara tentang hubungan yang benar dengan Dia, memiliki relasi yang benar dengan Yesus, hidup bertuhankan Yesus. Maka engkau akan bertumbuh dalam pikiran yang baik, bertumbuh dalam moral yang baik. Kita bertumbuh dalam persekutuan seperti yang dikehendaki Tuhan. Persekutuan yang bertekun dalam ajaran rasul-rasul. Persekutuan yang bertekun dalam doa. Persekutuan yang bertekun di dalam kasih. Memecahkan roti. Bertekun di dalam misi pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama. Bukan egois yang bersifat mementingkan diri sendiri. Tetapi karena kita mentaati Yesus yang adalah Tuhan atas segala sesuatu. Amin. Mari, tentang mengenal Tuhan ada dua hal yang perlu kita pahami, saudara. Ya, mengenal Kristus itu berarti kita memiliki pengertian yang benar tentang pribadinya. Saudara, jangan berpikir kita sudah benar-benar mengenal Yesus ya. Kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia yang semakin hari semakin lengkap. Amin. Pengenalan Tuhan sekarang ini masih belum sempurna, saudara. Jangan puas hanya dengan mengenal Yesus sebagai juru selamat saja, tapi teruslah bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan sampai kita melihat kemuliaan Yesus, mengenal Dia dengan lebih lengkap lagi, mengenal Dia dengan lebih baik lagi. Memang Paulus pernah mengatakan, sekarang ini kita baru melihat gambaran yang samar-samar, tetapi nanti ketika kita berhadapan muka dengan Dia, kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya dan kita akan menjadi serupa dengan Dia. Tapi kita harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Itu yang penting, saudara. Jadi mengenal Tuhan artinya kita memahami siapa Dia yang sesungguhnya, memahami pribadi Yesus. Kita harus mengenal Dia dengan benar, tidak boleh salah, saudara. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita bisa merangkumkan kebenaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Amin. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah Allah di dalam daging. Dia telah memikul dosa-dosa manusia di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik ke surga, memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya dan akan datang kembali. Bukan lagi sebagai hamba yang menderita, sebagai hamba yang menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi Dia akan datang dalam keperkasaannya, dalam kuasanya untuk menghakimi semua orang, baik yang hidup maupun yang mati. Dia Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, para pemimpin agama Yahudi ini bingung tentang siapa Mesias itu. Bingung tentang siapa Kristus itu. Karena teologi yang mereka salah tentang Yesus, maka hidup mereka menjadi salah. Ingat saudara, kalau pikiran kita salah, hidup kita juga akan menjadi salah. Kalau pemahaman kita tentang Allah itu salah, pemahaman kita tentang Mesias, tentang Yesus itu salah, maka itu akan menuntun kita kepada kehidupan yang salah juga. Lihat, ahli-ahli Taurat, bahkan juga orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, saudara, mereka lebih suka menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Mereka tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan dalam hidupnya. Mereka tidak mentaati Tuhan sebagai Tuhan. Tapi dia menjadikan dirinya sebagai ukuran dari segala sesuatu. Mereka menyukai kehormatan. Mereka menyukai tempat-tempat terdepan, tempat-tempat terhormat. Tetapi mereka melakukan kejahatan dengan menelan rumah para janda. Bayangkan itu, saudara. Ngeri. Kalau seseorang tidak mengenal Tuhan dengan benar, hidupnya pasti tidak benar. Itu sebabnya orang-orang yang seperti itu perlu mengenal siapa Allah, siapa Yesus. Sehingga mereka dapat merendahkan dirinya, bertobat dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidupnya. Bapak Ibu perhatikan Yesus mengajukan pertanyaan ini ya. Bagaimana mungkin orang-orang mengatakan Mesias itu adalah anak Daud, padahal Daud berkata, ya Allah atau Tuhan berkata kepada Tuanku. Dia tidak hanya keturunan Daud secara fisik, tetapi dia juga adalah Tuhan.
Dan Yesus mengajukan pertanyaan ini untuk apa? Untuk menjangkau ahli-ahli Taurat ini. Untuk menolong mereka memahami siapa Mesias yang benar. Supaya mereka juga bisa diselamatkan, saudara. Lihat mengutip Mazmur pasal 110 ayat 1. Coba kita lihat Mazmur 110 ayat 1. Kita baca Mazmur 110 ayat 1. Ini adalah pengenalan akan Kristus. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan perhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat berkelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Saudara, Mazmur 110 dikutip oleh Tuhan Yesus dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Ini menunjukkan tentang siapa Mesias itu. Mesias memang dilahirkan dari keturunan Daud, tetapi Mesias juga adalah Tuhan dari Daud. Amin. Inilah pentingnya pengenalan yang benar. Ya. Lihat ayat 1 tadi. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Daud mengatakan firman Tuhan kepada Tuanku. Saudara, kita mengenal Allah itu Esa, tetapi dalam 3 pribadi. Di sini kita melihat bahwa Allah itu satu dalam esensi, tetapi 3 dalam substansi. Luar biasa. Tuhan, Yahweh berbicara kepada Tuanku Adonai. Siapa Tuanku ini? Mesias. Tuannya siapa? Tuannya Daud. Jadi Bapa berbicara kepada Tuannya Daud. Siapa? Mesias, Kristus, Yesus. Dan Yesus mengatakan ini untuk menunjukkan bahwa benar bahwa Mesias adalah keturunan Daud. Tetapi Mesias juga sekaligus adalah Tuhan dari Daud. Banyak orang yang hanya mengenal Yesus sebagai keturunan Daud, sebagai orang besar, ya sebagai orang yang hebat, orang berkuasa, tetapi mereka menolak Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berbicara kepada orang lain Yesus sebagai nabi, orang akan menyambut dengan gembira. Tetapi ketika mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu pribadi kedua dari kealahan Trinitas, maka mereka akan menolak dan menganiaya Bapak Ibu Saudara. Tapi inilah yang benar. Yesus bukan sekedar keturunan Daud, tetapi dia adalah Tuhan dari Daud. Nah, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, hanya menerima Mesias sebagai keturunan Daud, saudara. Tetapi bukan sebagai Tuhannya Daud. Ini yang menjadi hal yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang di dunia ini. Saudara, siapa yang tidak mengagungkan Yesus? Semua mengagungkan Yesus, mengagungkan Isa Al-Masih, dikenal sebagai yang akan datang menghakimi manusia. Tetapi mereka tidak memahami bahwa Al-Masih atau Yesus itu, Isa itu yang mereka sebut dengan sebutan Isa itu adalah juga Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi. Orang-orang Yahudi tidak bisa memahami bahwa Mesias itu adalah Tuhan. Tetapi tidak dengan kita, saudara. Kita tahu Yesus adalah anak Daud,
tetapi juga dia adalah Tuhan dari Daud. Amin. Amin. Dia adalah raja di atas segala raja. Makanya seharusnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka seharusnya bertuhankan Yesus. Ya, tidak hanya memuja Yesus sebagai Mesias keturunan Daud, tetapi juga sebagai Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Nah, Mazmur 110 ini juga menunjukkan tentang posisi Kristus setelah kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Bapak Ibu ingat ketika dia di hadapan Sanhedrin, Yesus menjawab mereka di dalam Lukas pasal 22 ayat 69. Coba lihat Lukas 22 ayat 69. Yesus berkata seperti ini, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ini mengacu kepada Mazmur 110 ayat 1. 40 hari setelah kebangkitan Yesus, dia naik ke surga mengambil tempat di sebelah kanan Allah Bapa. Jauh melebihi segala pemerintahan. Dia adalah kepala gereja, saudara. Dan sebagai bukti dari pemuliaan Yesus ini, Allah mengutus Roh Kudus kepada para murid pada hari Pentakosta. Dan ketika Petrus berkhotbah, dia mengatakan apa? Dia yang kamu tolak adalah Yesus. Yesus yang kamu salibkan itu telah dijadikan sebagai Mesias, Tuhan dan Kristus atas semua umat manusia. Jadi saudara, Yesus bukan sekedar keturunan Daud, ya manusia biasa seperti nabi-nabi lainnya, tetapi dia adalah Tuhan pribadi kedua dari kealahan yang Trinitas itu. Amin. Namun demikian saudara, Mazmur 110 juga menunjukkan bahwa musuh-musuh Yesus belum ditaklukkan semuanya. Sebab dia datang sebagai hamba yang menderita. Dia datang sebagai anak domba untuk memikul dosa seluruh isi dunia. Tetapi nanti ketika dia datang kembali, dia akan datang dengan penghakiman. Saudara ya. Makanya saudara jangan sampai kita menghadapi Tuhan pada waktu penghakiman sebelum kita menerima dia sebagai Tuhan. Amin. Sebelum kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, saudara. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Wahyu ya, Wahyu 19 dan seterusnya, ada penghakiman yang sangat mengerikan. Wahyu 24, aduh saudara, ada banyak orang yang berteriak, dia meminta supaya gunung-gunung menimpa mereka karena mereka takut pada murka anak domba Allah itu. Semua orang yang tidak mengenal Bapa di dalam Kristus Yesus, yang tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus Kristus, akan menghadapi penghakiman yang sangat mengerikan. Pertanyaannya, siapakah Yesus menurut kita? Apakah dia sekedar juru selamat? Atau apakah dia juga Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara, Alkitab mengatakan Yesus bukan sekedar keturunan Daud, tetapi dia juga adalah Tuhan. Amin. Dia adalah anak Daud sekaligus Tuhannya Daud. Ini hanya mungkin dalam inkarnasi Yesus. Dalam kelahirannya dia adalah keturunan Daud, tetapi dalam inkarnasinya dia ada sebelum Daud ada, dia ada sebelum Abraham ada, dia ada pada mulanya sebab dia adalah Allah, firman yang menjadi manusia. Dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dia pribadi yang unik, tidak ada duanya saudara. Hanya dia yang sanggup memikul dosa-dosa kita. Hanya dia yang sanggup menyelamatkan kita. Dia bukan sekedar manusia biasa, tapi dia Tuhan yang menuntut ketaatan. Amin. Apakah Bapak Ibu bertuhankan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak orang menerima Yesus hanya sebagai juru selamat, tetapi tidak bertuhankan Yesus. Mereka hidup menurut pikiran mereka sendiri. Mereka hidup menurut perasaan mereka sendiri. Mereka hidup menurut kehendak mereka sendiri. Perilaku mereka sekalipun menerima Yesus sebagai juru selamat tidak berubah. Tidak ada ubahnya dengan orang yang belum percaya kepada Yesus. Sebab apa?
Mereka hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak menghormatinya sebagai Tuhan, sebagai pribadi kedua yang menjadi manusia. Itulah yang terjadi dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, hanya menerima Mesias sebagai anak manusia, saudara, dalam pengertian sebagai anak Daud. Manusia biasa, pemimpin yang hebat untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Tetapi mereka lupa, mereka tidak mengenal bahwa Dia adalah Tuhan yang harus ditaati dalam segala aspek kehidupan mereka. Mari saudara, kita tidak hanya berjuru selamatkan Yesus, tetapi kita bertuhankan Yesus. Yang namanya Tuhan itu menuntut dihormati, menuntut ditaati, saudara. Ada banyak orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi pada saat yang sama dia tidak menghormati Yesus. Karena apa? Dia tidak taat, dia tidak dengar-dengaran, dia tidak menurut Yesus sebagai Tuhan. Seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini. Lebih suka mengikuti pikiran sendiri, lebih suka mengikuti perasaan sendiri, lebih suka mengikuti pikiran sendiri. Kekristenan yang benar adalah hidup bertuhankan Yesus. Amin. Mengenal Bapa yang benar melalui putranya Yesus Kristus. Mengenal Yesus tidak hanya sebagai anak Daud, tetapi sebagai Tuhannya Daud. Mengenal Dia sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, yang berkuasa atas hidupnya. Ini kekristenan yang benar. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Dia dan bertuhankan Yesus, kita tahu bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita. Amin. Nah, berkenaan dengan mengenal Yesus lagi, saudara. Jadi mengenal Yesus itu berarti kita merespon Dia dengan respon yang benar. Kalau kita mengenal Yesus secara intelektual, saudara ya, secara teologi, kita mengenal Dia dengan benar. Oh, Yesus itu bukan hanya anak Daud, tetapi juga Tuhannya Daud. Maka kita harus merespon Dia dengan benar. Artinya apa? Kita harus bertuhankan Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Jika Yesus adalah Tuhan dari Raja Daud, orang yang sangat luar biasa itu, dan Daud tunduk kepada Tuhannya, maka seharusnya kita juga harus tunduk kepada Yesus dalam segala sesuatu. Ini kekristenan yang benar, saudara. Jadi tidak hanya sekedar memiliki pemahaman secara intelektual bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu Juru Selamat, Yesus itu Tuhan, tetapi kita hidup bertuhankan Yesus sehingga pikiran kita semakin hari semakin serupa dengan pikiran Yesus. Sehingga perasaan kita semakin hari semakin serupa dengan perasaan Yesus. Sehingga kehendak kita semakin hari semakin serupa dengan kehendak Yesus. Dengan demikian perilaku kita semakin hari akan semakin serupa dengan Yesus. Amin. Saudara, kekristenan yang sejati menuntun kita menjadi serupa dengan Yesus. Banyak kekristenan, saudara, yang tidak bertuhankan Yesus. Ada banyak orang Kristen mengaku percaya Yesus, tetapi hidupnya duniawi. Tidak menuntun kepada perubahan hidup seperti Yesus. Saudara, itu kekristenan yang palsu. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Yesus secara pribadi, kita akan merespon Dia dengan bertuhankan Yesus. Amin. Saudara, seorang yang mengikuti gurunya, yang mempercayai gurunya, dia akan menjadi seperti gurunya. Dia akan berpikir seperti gurunya, dia akan merasa seperti gurunya, dia akan berkehendak seperti gurunya, dan dia akan bertindak seperti gurunya. Itu baru manusia loh ya, guru di dunia ini. Seseorang yang mengidolakan orang lain akan berpikir seperti orang itu, merasa seperti orang itu, berkehendak seperti orang itu, bertindak seperti orang itu. Ingat,
Anak-anak muda sekarang yang mengidolakan artis-artis Korea ya, berpikirnya seperti mereka, saudara. Dandanannya seperti mereka, sikap-sikapnya seperti mereka. Kalau kita bertuhankan Yesus, pikiran kita akan seperti Yesus. Amin. Kalau kita bertuhankan Yesus, perasaan kita akan seperti perasaan Yesus. Kalau kita bertuhankan Yesus, kehendak kita akan seperti kehendak Yesus. Sehingga perilaku kita akan menjadi seperti perilaku Yesus. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 dikatakan, kalau kita mengaku beroleh persekutuan dengan Yesus, kita harus hidup sama seperti Yesus telah hidup. Ini kekristenan yang sejati. Apakah kita sungguh-sungguh menuruti Yesus? Haleluya. Maaf Bapak Ibu, saya mau ngomong sesuatu yang lain. Ini kok apa ya? Kok mati ya itunya ya? Apa namanya yang untuk di atas ini saya rasanya kayak kecil suaranya, berat gitu ngomongnya. Soundnya. Untuk monitor depan. Oke. Jadi saya rasanya ngomongnya ngotot sekali gitu. Kalau monitornya enak, saya lebih santai. Oke, ya ini lebih baik. Bapak Ibu, kekristenan yang benar adalah bertumbuh seperti Yesus. Amin. Amin. Alkitab banyak memperingatkan, saudara. Saudara, bahwa orang yang mengaku mengenal Yesus tetapi tidak hidup di dalam kebenaran, terus hidup di dalam dosa, dia sedang tertipu, dia sedang ditipu atau sedang menipu dirinya sendiri. Tadi saya sudah baca di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin Bapak Ibu. Sehingga banyak orang protes, aku sudah berbuat baik, aku sudah melakukan mujizat, melayani. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, enyahlah engkau, hai kamu pembuat kejahatan. Mengaku percaya, tetapi pembuat kejahatan. Hati-hati saudara, ada banyak kejahatan yang dilakukan dengan jubah agama. Dengan memakai terminologi Kristen mungkin, tetapi egois, mementingkan diri sendiri, tidak tunduk pada ketuhanan Kristus. Itu bahaya. Coba 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Ya. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, ya, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi kalau kita mengaku percaya Yesus, tetapi tidak berbuahkan kebenaran, itu kekristenan yang palsu. Ya, banyak suami-suami Kristen tetapi menganiaya istri dan anak-anak mereka. Banyak rumah tangga Kristen tetapi mereka melakukan perceraian. Banyak pengusaha-pengusaha Kristen tetapi mereka menipu. Mereka mengambil keuntungan yang bukan seharusnya. Ada juga pendeta-pendeta Kristen yang tidak memberitakan Injil, memberitakan firman, tetapi memberitakan hal-hal yang duniawi, mempromosikan hal-hal yang duniawi. Bapak Ibu, kita perlu mengecek kekristenan kita. Saya berpikir kenapa Yesus memperingatkan orang-orang pada waktu itu untuk mengenal kekristenan yang benar dan mengenal agama yang palsu, karena Yesus sayang mereka semua. Amin.
Saya pikir kalau saya tidak mengkhotbahkan teks ini, saya tidak sayang Bapak Ibu. Saya tahu mungkin khotbah seperti ini tidak populer ya, tidak menarik. Tetapi saya berpikir kalau saya tidak menyampaikan ini, saya melewatinya, mengambil teks yang lain yang enak didengar. Jangan-jangan saya tidak mengasihi Bapak Ibu. Saya rindu semua kita dapat memastikan hidup dalam kebenaran. Memiliki kekristenan yang benar, bukan sekedar mengaku percaya, tetapi sungguh-sungguh bertuhankan Yesus. Supaya kita tidak berhadapan dengan Dia saat di pengadilan nanti. Coba kita lihat lagi Efesus pasal 5 ayat 5 sampai 6. Efesus pasal 5 ayat 5 sampai 6. Ya. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang-orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak Ibu, mungkin kalau di Indonesia tidak terlalu kelihatan ya contoh orang-orang yang seperti ini. Tetapi di luar negeri sana saudara ya, Madonna itu kalau nyanyi itu pakai anting salib saudara, pakai kalung salib. Tetapi dia mempromosikan seks bebas. Madonna itu mengatakan diberkatilah Tuhan, diberkatilah orang gay. Ngeri saudara. Bahkan Arnold Schwarzenegger itu saudara, bintang Terminator itu, mereka mengatakan bahwa surga itu hanya impian semata, itu fantasi semata. Belum lagi Oprah Winfrey, siapa yang senang dengan Oprah Winfrey? Banyak pendeta-pendeta di luar negeri itu yang mempromosikan perkawinan sejenis. Mereka mengaku Kristen, tetapi mereka cemar saudara. Mereka bersundal, mereka serakah, mereka menyembah berhala. Mereka bikin joke-joke komedi yang menjelekkan Yesus, padahal mereka mengaku Kristen. Orang seperti itu akan menghadapi Yesus di dalam pengadilan. Itu sebabnya saudara, di dalam Yakobus pasal 2 dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Satu ayat lagi, 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Tadi sudah saya singgung, 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Mereka percaya Yesus, mengaku percaya Yesus, tetapi mempromosikan dosa, mempromosikan kejahatan, mempromosikan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Tapi mengakunya Kristen. Mereka mengatakan, I'm a Christian. Tapi mereka mendukung dosa, mendukung kejahatan, bahkan mereka melakukan kejahatan. Mereka sedang dalam bahaya yang sangat besar. Kemudian coba kita lihat lagi saudara, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 10. 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 10. Saya telah mengkhotbahkan ayat-ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 10. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, sekalipun mengaku Kristen, saudara. Ya, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan
perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi benar kata firman Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kekristenan yang benar adalah bagaimana kita mengenal Yesus secara pribadi, secara intelektual. Kita mengenal dia dengan benar. Dan yang kedua, kita merespon dia dengan benar. Hidup bertuhankan Yesus. Jangan mau sesuatu yang tampaknya mudah. Jangan mau sesuatu yang tampaknya glamor, menyenangkan daging, tetapi tidak bertuhankan Yesus. Itu akan membawa kita kepada bahaya. Saudara, itu tidak berarti bahwa orang Kristen itu tidak pernah berbuat dosa. Tidak sama sekali, saudara. Alkitab dengan tegas secara eksplisit mengatakan bahwa orang Kristen itu masih berbuat dosa. Tetapi dosa bukan jalan hidup orang Kristen. Amin. Orang Kristen sejati, ketika dia menyadari dia berdosa, dia menyesal, dia bertobat, dia meninggalkan dosa-dosanya. Saya masih membuat kesalahan, saya masih berdosa. Tetapi ketika saya menyadari dosa-dosa saya segera bertobat dan meninggalkannya. Sekali lagi, hidup dalam dosa bukan gaya hidup orang percaya. Orang percaya itu bertuhankan Yesus, berpikir seperti Yesus, merasa seperti Yesus, bertindak seperti Yesus. Amin. Orang Kristen sejati itu berusaha menyenangkan Yesus, berusaha memuliakan Yesus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Itu kekristenan yang sejati. Mengenal Allah yang benar di dalam putranya Yesus Kristus. Bertuhankan Yesus. Tidak sekedar percaya tetapi masih hidup menurut keinginannya sendiri. Tetapi bertuhankan Yesus. Sehingga pikirannya, perasaannya, kehendaknya, tingkah lakunya menjadi serupa dengan Yesus. Hal yang kedua, saudara, saya akan menyampaikan sedikit tentang agama yang palsu, saudara. Ternyata agama yang palsu itu sifatnya lahiriah semata. Agama yang palsu itu tidak berusaha mentaati Tuhan, tetapi berusaha untuk mengesankan orang lain. Nah ini, saudara. Ya, Yesus berbicara kepada para murid agar didengar oleh orang banyak, saudara. Dia memperingatkan mereka tentang ahli-ahli Taurat mereka. Dan Yesus menggambarkan ahli-ahli Taurat itu sebagai gambaran, sebagai agama yang palsu. Saudara, rakyat jelata pada waktu itu dengan mudah akan tertipu, saudara, ya. Bahwa agama yang benar itu seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Tetapi Yesus membuka kedok mereka. Yesus membuka kemunafikan mereka. Supaya orang-orang tidak terjebak dalam kerohanian yang palsu. Seperti apa sih, saudara, agama yang palsu itu? Agama yang palsu itu berpusat atau berakar pada keinginan daging. Saudara, ini penting kita perhatikan, saudara. Lihat, ahli-ahli Taurat itu, saudara, mereka itu suka berjalan-jalan dengan jubah panjang. Memakai pakaian-pakaian keagamaan. Mereka itu menyukai kehormatan di pasar. Mereka suka dihormati di pasar-pasar, saudara. Mereka itu apa lagi? Mereka itu suka duduk di depan pada waktu beribadah di bait suci. Mereka itu suka tempat-tempat terhormat di jamuan makan. Tetapi mereka menelan rumah janda untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi egois. Mau dipandang hebat, mau dikagumi, mau dipuji, mau mendapat tempat kehormatan, tetapi jahat, saudara. Saya mau tanya, menelan rumah orang janda jahat nggak, saudara? Halo? Jahat. Lihat, mereka egois sebenarnya. Ya, kata-kata suka, ya, suka dihormati, kata-kata menelan. Ya, menelan rumah para janda itu menunjukkan keinginan daging, saudara. Ini dosa yang sangat besar, berakar pada kesombongan, berakar kepada mencintai diri sendiri. Kenapa?
Karena orang-orang ini tidak mau tunduk kepada Kristus sebagai Tuhan. Maka mereka hidup menurut keinginan mereka sendiri. Sekalipun mereka menutup perbuatannya dengan jubah agama. Orang memandang dia, ini adalah kerohanian yang benar, spiritualitas yang benar, tetapi palsu, saudara. Ingat kata firman Tuhan, titik awal kita mengikuti Yesus adalah, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku, saudara. Jadi mereka mempromosikan keinginan daging. Saudara, banyak, hati-hati ya, agama-agama yang mempromosikan keinginan daging. Mereka suka kehormatan, suka kesenangan, tetapi intinya egois, tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hati-hati dengan psikologi, saudara, bercampur dengan kekristenan. Mereka hanya menyenangkan dirinya sendiri, tetapi tidak berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Mereka mau tampil sebagai tokoh-tokoh agama, orang-orang rohani, orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, tetapi mereka tetap hidup di dalam kejahatan. Ini sangat berbahaya. Hal yang kedua, saudara, agama palsu itu fokus pada diri sendiri, bukan fokus pada Tuhan. Mereka membuat orang lain terkesan akan dirinya, membuat satu penampilan performan yang hebat, tetapi sesungguhnya hati mereka jahat. Dikatakan mereka mengelabui orang-orang lemah dengan doa-doa mereka yang panjang-panjang. Saya membaca beberapa tafsiran, saudara. Yang dimaksud dengan menelan rumah-rumah orang janda itu adalah orang-orang ini yang menipu orang-orang dengan kedok kerohanian untuk menguras harta para janda ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Ya, mereka bertindak sepertinya rohani tetapi sebenarnya mau mengambil keuntungan dari orang-orang lemah, saudara. Ya, masalahnya mereka fokus pada manusia, fokus pada dirinya sendiri, tidak fokus pada mentaati Tuhan dan firman-Nya. Ini sangat berbahaya. Saudara, dalam segala hal kita harus seperti Daud. Selidikilah aku ya Tuhan. Amin. Lihat hatiku, kenalilah aku, ujilah aku. Jangan sampai, saudara, ternyata kekristenan kita hanya berfokus pada daging, keinginan daging, bukan kehendak Allah. Berfokus pada manusia, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Dan yang terakhir saya mau sampaikan, bahwa agama palsu itu menuntun kepada penghukuman yang lebih berat. Amin. Menuntun kepada penghukuman yang lebih berat. Saya akan membacakan lagi di dalam Lukas pasal 20 tadi, ayat 47. Yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ada yang mau menerima hukuman? Saya pikir tidak ada. Apalagi hukuman yang lebih berat, saudara. Ya, saya melihat bahwa tidak ada dosa yang paling ditentang oleh Yesus seperti dia menentang kemunafikan, saudara. Kalau Bapak Ibu membaca di Matius 7, saudara, Yesus menghukum orang-orang ini dengan mengatakan, enyahlah engkau dari hadapanku. Dia banyak sekali menegur, celakalah kamu orang-orang munafik, celakalah kamu orang-orang Farisi. Yesus selalu mengecam kemunafikan. Nah, penghukuman yang lebih berat ini menunjukkan bahwa ada tingkat hukuman di neraka, saudara. Tapi jangan pikir tentang tingkat hukuman di neraka, tapi pikirkan ada surga bagi setiap kita yang bertuhankan Yesus. Amin. Amin. Ada surga bagi setiap orang yang mencintai Yesus. Mari pagi ini melalui ayat-ayat ini kita diingatkan untuk waspada terhadap kekristenan palsu. Kekristenan yang berpusat kepada keegoisan manusia, yang berakar kepada kesombongan, kecintaan pada dirinya sendiri, bukan hormat tunduk pada ketuhanan Yesus. Mari kita waspada terhadap kekristenan yang palsu, yang hanya berpusat kepada manusia, bukan untuk menyenangkan Tuhan.
Karena kekristenan yang seperti itu akan mendatangkan penghukuman yang lebih berat. Mari kita mengenal Allah yang benar melalui Yesus Kristus. Amin. Mari kita bertuhankan Yesus. Setiap hari bertuhankan Yesus. Mentaati Yesus dan firman-Nya. Mari kita berpikir seperti Yesus. Merasa seperti Yesus. Bertindak seperti Yesus. Seperti dalam Filipi 2, Paulus berkata apa? Hendaklah pikiran dan perasaan Kristus menjadi pikiran dan perasaan kita juga. Amin. Sama-sama kita berdiri.